Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haris Rahman, dan saya di sini ingin presentasikan tugas besar literasi data. Pertama ada pertanyaan riset. Pertanyaan riset yang saya pakai di sini adalah apakah masyarakat sudah menerapkan nilai Pancasila. Di sini kita lihat ada evaluasi pertanyaan riset yang harus dilakukan. Yang pertama ini, apakah pertanyaan risetnya sudah seimbang antara tidak terlalu sederhana atau tidak terlalu kompleks? Ya, pertanyaan riset ini terlihat mudah tapi tidak terlalu sederhana karena ini melibatkan berbagai sudut pandang yang berbeda dari masyarakat. Lalu yang kedua ini adalah akankah dibutuhkan data dan analisis yang tidak sederhana atau dibutuhkan lebih dari satu visualisasi untuk menjawab pertanyaannya? Dan jawabannya ya, dikarenakan sudut pandang masyarakat ini berbeda-beda, jadi harus menganalisis tentang pemahaman masyarakat terhadap Pancasila juga. Yang ketiga ada apakah kita dapat mengumpulkan data sampel dengan jumlah yang cukup besar dan dengan variabel yang kita butuhkan. Nah, di sini jawabannya ya, dikarenakan masyarakat yang dimaksud dalam pertanyaan ini berupa siapa saja yang tinggal di Indonesia. Jadi siapa saja yang tinggal atau menghuni di Indonesia sudah menjadi masyarakat Indonesia. Dan sudah di Indonesia ini sudah wajib ada pelajaran Pancasila. Jadi diasumsikan seluruh masyarakat yang sudah tinggal di Indonesia ini sudah kenal dengan Pancasila. Dan yang keempat di sini adalah akankah menjadi jelas ketika kita telah cukup menjawab pertanyaan risetnya? Ya, jawaban menjadi jelas karena didapatkan setelah memberikan pertanyaan-pertanyaan dari survei kepada sampel-sampel yang sudah dipilih. Yang kedua di sini ada identifikasi data. Untuk identifikasi data sendiri, di sini variabel objeknya ada 6. Yang pertama ini adalah usia. Untuk usia sendiri itu variabelnya merupakan variabel kualitatif dan variabel kontinu. Nah, untuk skala ini menggunakan skala rasio. Dan untuk jenis kelaminnya, dia bervariabel kualitatif dan variabel diskrit. Dan untuk skalanya ini skala nominal. Untuk pengetahuan tentang Pancasilanya ini, dia variabel merupakan variabel kualitatif dan variabel diskrit. Untuk skalanya merupakan skala ordinal. Dan pengimplementasikan Pancasila di masyarakat ini, dia variabelnya merupakan kualitatif dan variabel diskrit. Untuk skalanya ini merupakan skala nominal. Dan yang kelima, ini nilai Pancasila yang ada di lingkungan. Untuk ini, variabel ini merupakan kuantitatif. Dan variabelnya diskrit juga. Lalu skalanya skala nominal. Yang terakhir ini, yang keenam, pendapat masyarakat mengenai Pancasila. Nah, kalau ini nih variabelnya, yang pertama ada kualitatif dan yang kedua variabel diskrit. Untuk skalanya sendiri ini skala nominal. Lalu untuk selanjutnya ada pengumpulan data. Untuk pengumpulan data ini metodenya yang digunakan merupakan metode survei. Ambil data ini dilakukan dengan cara survei pada sampel-sampel dengan bagian form kuesioner Google Form. Sampel yang dipilih ini menggunakan teknik simple random sampling. Sehingga semua unit ini mempunyai peluang untuk mengikuti kuesioner ini. Peluangnya sama untuk ikut berpartisipasi. Jadi semuanya dapat mewakili populasi Indonesia. Namun hanya bagi mereka yang tinggal di Indonesia selama masih WNI mereka bisa berpartisipasi. Ya, lalu semua data yang dipakai ini bukan data primer. Kenapa? Karena surveinya merupakan survei yang saya buat sendiri sebagai peneliti. Jadi saya itu mempunyai hak penuh, saya mempunyai akses penuh terhadap data, terhadap survei, terhadap hasil survei, sehingga data tersebut bisa dibilang data primer. Dan saya juga dapat lebih fleksibel mengolah data, karena memiliki semua seluruh akses. Yang selanjutnya ini ada evaluasi kualitas data. Dan untuk evaluasi kualitas data ini, evaluasi data untuk setiap dimensinya ada 4 dimensi. Yang pertama ada complete, kedua koheren, ketiga correct, dan keempat ini accountability. Untuk yang complete ini sendiri, evaluasi kelengkapan data. Ya, yang dimana data yang didapatkan memiliki semua variabel yang dibutuhkan.
sudah memiliki informasi yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan riset ini. Data yang didapatkan lengkap dan tidak terdapat data yang hilang. Jumlah yang data yang dimiliki pun sama dengan data sistem Drive lainnya. Sedangkan untuk record semua pertanyaannya sendiri masih tersimpan oleh saya pribadi. Jadi datanya sudah lengkap, tidak ada yang hilang. Dan untuk yang koherennya, kualitas data koheren, evaluasi ini konsistensi data dan nilai yang tersimpan masih terjaga. Dikarenakan ini, data ini sudah memiliki validasi pada referential integrity dan value integrity yang cukup. Jadi tidak diperlukan validasi yang lebih kompleks. Lalu yang korek, untuk dimensi korek ini, evaluasi data kebenaran datanya ini juga sudah diminimalisir dengan cara tidak mencantumkan nama pengisi kuesioner. Jadi, kenapa tidak dicantumkan nama pengisi kuesionernya? Ini agar para pengisi dapat bebas mengekspresikan apa yang mereka pikirkan dan ketahui, tanpa harus memikirkan privasi mereka. Jadi, itu untuk meminimalisir kejujuran sampel. Karena kebenarannya sendiri ini sebenarnya sulit dipastikan, karena pandangan masyarakat terhadap sesuatu itu hanya diketahui oleh masyarakat itu sendiri, tidak bisa dipastikan kebenarannya. Lalu untuk yang keempat ini, accountability ini, evaluasi pertanggungjawaban data. Nah, data yang telah didapatkan ini hanya dapat oleh saya yang memiliki dan mengelola data survei, sedangkan orang lain hanya dapat mengakses formulir untuk mengisi data yang dari link yang sudah saya berikan. Jadi mereka tidak dapat melihat atau mengotak-atik hasil data yang lainnya. Dan dikarenakan hanya saya yang dapat mengakses data survei yang tidak terima, modifikasi atau perubahan data tanpa rencana atau pemalsuan itu tidak akan terjadi tanpa sepengetahuan saya. Lalu yang selanjutnya ada visualisasi data. Nah, untuk visualisasi data ini menggunakan visualisasi diagram seperti bar chart, pie chart, dan kolom chart. Dan sedangkan nanti untuk isiannya ini menggunakan berbentuk list tabel. Nah, ini pertanyaan pertama untuk usia. Di sini ada 5 pilihan yang saya buat. Pertama 10 sampai 15, kedua 15 sampai 20, 3 20 sampai 25, 25 sampai 30, dan terakhir 30 ke atas tahun. Dan jika kita lihat dari chart di sini, mayoritas sebanyak 74,5% sampel yang mengisi berusia 15 sampai 20 tahun. Untuk pertanyaan kedua, selanjutnya jenis kelamin, ada laki-laki dan perempuan. Di sini mayoritas perempuan dengan 55,9% dan laki-laki dengan 44,1%. Kalau lanjut pertanyaan ketiga, apakah menurut Anda Pancasila itu penting? Dapat kita lihat di sini 99% dari sampel menjawab ya dan 1% menjawab tidak. Berarti dari 102 jawaban ini, 1 orang menjawab tidak. Lalu apakah Anda hafal dengan Pancasila? 98% mayoritas menjawab ya secara berurutan, dan 2% lagi menjawab ya secara tidak berurutan. Dari mana Anda mempelajari Pancasila? Nah, di sini saya memberikan pertanyaan yang dapat dipilih secara sekaligus 2, 3, ataupun 4. Jadi, jika mereka dari sekolah dan keluarga, mereka bisa pilih 2 pilihan. Dan jika kita lihat di sini, sekolah atau kuliah ini memang dia paling besar, paling mayoritas dengan 97,1%. Atau ada 99 orang dari sekolah, dan 29 orang dari keluarga, 17 orang dari teman, 25 orang dari buku referensi, dan 18 orang dari media sosial. Jadi jika kita lihat di sini, sebenarnya pendidikan di Indonesia ini sudah dapat dibilang cukup berhasil, karena sebenarnya 97% dari 102 orang ini mendapatkan pendidikan Pancasila ini dari sekolah atau kuliah.
pertanyaan berikutnya, seberapa mana dengan makna Pancasila? Nah, di sini saya memberi pilihan sebanyak 5 tahap pemahaman, dan kita lihat di sini sebanyak 34 orang atau 33,3% orang dari 100 orang ini ada di tahap kelima, yang artinya dia sangat paham, dia sudah paham sekali dengan Pancasila, dengan makna Pancasila. Yang keempat, dengan 43 orang jawab tahap 4, yang artinya dia sudah lumayan paham dengan Pancasila, dengan makna Pancasila. Dan yang ketiga ini ada 21 orang. Untuk tahap 3 ada 21 orang yang mengetahui makna Pancasila tapi belum terlalu paham. Dan untuk tahap kedua ada 4 orang yang menjawab jika mereka kurang paham terhadap makna Pancasila. Pertanyaan selanjutnya, apakah Anda mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Dan kita lihat di sini sebanyak 59,8% orang menjawab ya, dia mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupannya sehari-hari. Dan sementara itu 39,2% yang lagi jawab mungkin, yang artinya mereka masih ragu-ragu. Mereka tidak tahu apakah mereka sudah mengimplementasikan atau sebenarnya mereka sudah tapi mereka tidak tahu apakah jika itu adalah pengimplementasian Pancasila. Dan untuk pertanyaan berikutnya, apakah Pancasila diterapkan pada lingkungan Anda? Sebanyak 62,7% masyarakat dari 102 sampel menjawab iya, dan 36,3% dari 102 sampel menjawab mungkin, yang artinya mereka sama seperti tadi, mereka kurang tahu, mereka kurang paham apakah Pancasila ini diterapkan pada lingkungannya atau tidak. Lalu, pertanyaan berikutnya adalah jika ya, nilai apa saja yang ada pada lingkunganmu? Jadi jika pada di lingkungan ini ada diterapkan Pancasila, jika ada, nilai apa saja yang diterapkan? Nah, di sini saya pilih multiple choice. Mereka bisa pilih lebih dari satu jawaban. Dan kita lihat di sini 90 orang lingkungannya ada nilai ketuhanan pada lingkungannya. Dan 83 orang ada nilai kemanusiaan, 69 orang ada nilai persatuan, dan 69 juga orang ada nilai kerakyatan di lingkungannya, dan 54 orang ada nilai keadilan di lingkungannya. Untuk pertanyaan terakhir, pertanyaan esai, apa pendapat Anda tentang Pancasila? Dan di sini ada berbagai macam jawaban yang berbeda-beda menurut sudut pandang mereka masing-masing, menurut sudut pandang para sampel. Contohnya di sini ada nilai-nilai Pancasila harus selalu kita pahami, ada Pancasila merupakan pedoman hidup, dan ada juga yang menurutnya ini sekarang hanya sebatas tulisannya saja yang tidak ada implementasinya. Semuanya bergantung pada sudut pandang masing-masing dan semua memiliki jawaban yang menarik. Untuk selanjutnya ada analisis dan interpretasi data. Nah, untuk sumber yang akan digunakan di sini ada dari 2 pertanyaan tadi. Ada seberapa paham Anda dengan makna Pancasila dan apakah Anda mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Untuk data seberapa paham Anda dengan Pancasila ini, mohon dicatat bahwa 4 dan 5 ini dianggap paham. Jadi 42,2% ini ditambah dengan 33,3%, sehingga 75,5% ini orang sudah paham dengan makna Pancasila. Untuk apakah Anda mengimplementasikan Pancasilanya ini sudah benar seperti itu, 59,8% orang menjawab ya. Dan tanya risetnya di sini adalah, apakah masyarakat yang paham dengan Pancasila ini menerapkan nilai-nilai Pancasila? Baru dicatat ini, kita menggunakan uji dependent. Pertama ini menentukan HO dan H, dan HO-nya ini adalah tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara pemahaman Pancasila dan pengimplementasian Pancasila. Sedangkan H-nya ini terdapat perbedaan yang signifikan antara pemahaman Pancasila dan pengimplementasian Pancasila. Lalu kita
menentukan taraf signifikasi yang yang digunakan ini sebesar 5% atau 0,05. Lalu selanjutnya uji T. Dari sini kita lihat nilai P-nya ini pemahaman Pancasila dikurang dengan pengimplementasian Pancasila. Ini untuk menjadi selisihnya. Nah, seperti yang sudah kita catat tadi, 75,5% orang paham dengan Pancasila. Jadi 75,5% ini dikurang dengan 59,8%. Karena 59,8% ini adalah orang yang mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupannya sehari-hari. Sedangkan untuk 39,2% ini, yang jawab mungkin ini, tidak saya masukkan ke dalam orang yang mengimplementasikan Pancasila karena mereka sendiri tidak tahu. Jadi bagaimana mereka bisa melakukan jika mereka tidak tahu, atau bisa jika pun mereka melakukannya, berarti mereka masih belum paham dengan makna Pancasila. Nah, setelah dihitung, kita jadikan ke desimal dulu, 0,755 dikurang 0,598, hasilnya 0,157, yang dimana berarti 13,7% perbedaannya. Berarti dapat kita simpulkan, ada perbedaan yang signifikan antara pemahaman Pancasila dan pengimplementasian Pancasila. Jadi masyarakat Indonesia ini kurang dorongan untuk mengimplementasikan Pancasila pada lingkungannya, karena sebagian besar ini mereka sudah paham dengan makna Pancasila. Akan tetapi, jika kita lihat di sini selisihnya dengan orang yang mengimplementasikan Pancasila masih lumayan besar, sebanyak 15,7% dari 102 orang. Yang berarti masih diperlukan dorongan untuk mengimplementasikan Pancasila pada lingkungannya masing-masing. Lanjut ada komunikasi data. Dan untuk komunikasi data ini sendiri, sebagian besar masyarakatnya telah menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Karena bagaimanapun juga, 60% itu merupakan angka yang besar, walaupun sebenarnya masih ada selisih 15%, yang artinya 15%, bisa ada 15% orang lebih yang harusnya bisa mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dikarenakan mereka sudah paham dengan nilai Pancasila. Oleh karena itu, untuk mendapatkan 15% tersebut untuk ikut mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam lingkungannya, pendidikan di Indonesia ini harus ditegaskan lagi untuk pengaplikasian nilai-nilai Pancasila di masyarakat. Jadi dapat dikatakan hasilnya ini adalah mayoritas masyarakat sudah paham dengan nilai Pancasila, sudah dapat pendidikan dengan tentang Pancasila sejak dini yang baik, akan tetapi masih banyak masyarakat yang bingung untuk jika nilai Pancasila itu diimplementasikan atau diaplikasikan langsung terhadap lingkungannya. Dan pendidikan Pancasila di Indonesia ini bisa dibilang sukses karena banyak yang paham dengan Pancasila. Tetapi kembali lagi, jika dilihat dengan mengimplementasikan Pancasila di lingkungannya ini masih kurang dorongan. Sekian presentasi dari tugas besar saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.